على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat LC berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian Ramadan bersama LC, dan insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat agung, yang sangat identik dengan Ramadan, yaitu dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita berbicara tentang masalah yang teramat sangat agung, Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kalian akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya karena khosyahnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Salah satu yang sangat agung, Al-Quran, yang seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut hancur. Karena apa? Karena ketundukan mereka akan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai perumpamaan agar kita sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki hati, berpikir ya, bahwa setiap ayat, setiap huruf bahkan dari Al-Quran semuanya mengandung mukjizat, semuanya mengandung petunjuk, semuanya adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk manusia. Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan ya, bahwa kita akan bahas dalam tema ini 3 bahasan utama, yaitu kedudukan Al-Quran bagi manusia, yang kedua keutamaan membaca Al-Quran, dan ketiga adalah bagaimana seharusnya kita seorang muslim, seorang hamba berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, kedudukan Al-Quran bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun, ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang manusia, kita ya, mempunyai pikiran, kita orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pikiran, mendapatkan pelajaran. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran
yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, berikan kepada kita manusia, hambanya yang pada dasarnya kita semua tersesat, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Ya, semua kita ini bodoh kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Dan Al-Qur'an ini berisi semuanya, petunjuk iya, ilmu iya. Al-Quran juga menjadi pembeda. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, yang menjadi obat. Baik obat fisik ketika kita sakit seumpama, maka salah satunya terapi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita, yaitu kita membacakannya Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Ya, dia adalah merupakan syifa, dia adalah merupakan obat. Dan bukan hanya obat fisik, tetapi ini juga obat hati. Maka di era kita saat ini, di zaman kita saat ini, di kondisi masyarakat kita saat ini, di mana kejahatan merajalela, kemudian keburukan-keburukan merajalela, ini akan bisa disembuhkan. Bagaimana cara kita menyembuhkannya? Dengan Al-Quran. Kita pelajari, kita baca ayat-ayatnya, ya, kita baca bacaannya, kemudian kita fahami isinya, kemudian kita amalkan kandungan dari Al-Quran. Insya Allah pasti kita yakin seandainya ini kita lakukan, semua penyakit atau yang penyakit masyarakat yang biasanya kemudian disingkat dengan pekat, ini pasti akan sembuh. Banyaknya koruptor, ini akan sembuh seandainya Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk. Banyaknya tawuran remaja, seandainya Al-Quran dijadikan sebagai obat, pasti semua itu akan berhenti. Apalagi kejahatan-kejahatan yang lain, banyaknya pembunuhan, ya, saat ini, banyaknya perzinahan saat ini, perjudian saat ini, dan semua bentuk kezaliman dan bentuk kemaksiatan, bentuk perilaku kejahatan, semua akan sirna insya Allah dengan Al-Quran. Dengan apa caranya? Yaitu dengan tadi kita baca bacaannya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, kemudian kita pahami isinya dan kita amalkan kandungan yang ada di dalamnya. Ketika Al-Quran berbicara innamal khamru wal maisir, ya, kemudian ketika sesungguhnya khamr, yaitu minuman keras dan sejenisnya, segala hal yang memabukkan, yang menjadikan pikiran fly, yang saat mabuk dan saat fly itu kejahatan bisa terjadi, dilakukan oleh semua mereka yang sedang mabuk. Ini dikatakan oleh Al-Quran rizun min amali syaitan, ya, dia adalah merupakan perbuatan najis, bagian dari amalan atau perbuatan setan. Dan di Al-Quran dikatakan fajtanibuh, maka tinggalkan semua itu. Kalau kita tinggalkan, insya Allah semua jenis kejahatan atau banyak sekali dari kejahatan-kejahatan itu akan berhenti. Dan masih banyak, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, jangan bawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan tentunya dengan demikian dan kita memahaminya, kita laksanakan ajarannya, kita laksanakan isinya, kejahatan-kejahatan akan terhenti. Syifa, tadi kita katakan bahwa syifa untuk fisik kita, bisa sembuh kita dengan Al-Quran. Kemudian syifa untuk kulub kita, hati kita, jiwa kita,
semua kejahatan itu akan sirna, akan hilang ketika Al-Quran didatangkan, ketika Al-Quran itu datang. Warahmatun, di sini dikatakan dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena ketika dibaca dia akan membawa pahala, ketika dipelajari dan dipahami dia akan membawa pahala, dan ketika diamalkan akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wala yazidu zalimina illa khosaro, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Bagi orang mukmin Al-Quran ini akan menjadi rahmat, dan bagi orang yang ingkar Al-Quran ini akan menambah mereka kepada kesesatan. Maksudnya apa? Bagi mereka yang kufur terhadap isi Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, siap-siap ya, dia ada dalam kerugian. Al-Quran juga merupakan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu minha jami'ah ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, turunlah kalian berdua, Adam dan iblis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat termasuk iblis, untuk bersujud kepadanya, dan semuanya bersujud kecuali iblis. Allah Subhanahu wa taala laknat iblis. Allah Subhanahu wa taala masukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam surga bersama istrinya. Kemudian iblis menggoda Adam alaihissalam dan istrinya untuk melakukan pelanggaran atas pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Nabiullah Adam dan istrinya pun melanggar. Karena pelanggaran itu, maka Adam alaihissalam dan istrinya harus turun ke bumi. Dari situ saat mereka berdua ini dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan janji ketika Nabiullah Adam alaihissalam, istrinya dan juga keturunannya berpegang teguh kepada petunjuk ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak di bumi ini, di dunia ini, dan kemudian setelah mereka meninggal dunia, mereka juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Ya, makanya saat Nabi Adam alaihissalam dan istrinya diturunkan pula bersamanya iblis, yang mana antara iblis, Adam dan keturunannya nanti ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan saling bermusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian manusia, yaitu Adam alaihissalam dan keturunannya, akan menjadi musuh bagi iblis. Yang mana iblis bertekad untuk menyesatkan manusia, menghalangi manusia bagaimana supaya mereka tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali ke surga yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan turunlah kalian berdua, Adam dan iblis. Tentunya bersamaan dengan mereka berdua, walaupun tidak disebutkan di sini, yang dimaksud Adam alaihissalam bersama istrinya, karena ini berhubungan dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kulnah bidu minha jami'ah. Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan kulnah bidu minha jami'ah, bukan hanya kalian berdua tapi kalian semuanya, Adam, istrinya dan juga iblis, diturunkan dari surga bersama-sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyanakum minni hudan, jika datang kepada kalian petunjuk. Jadi Nabi Adam alaihissalam diturunkan walaupun telah melakukan pelanggaran, tapi tetap senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan agar mereka tetap mendapatkan kemuliaan baik saat mereka di dunia ataupun nanti setelah kematian dengan masuk ke surga. Faman tabi'a hudaya, famanit tabi'a hudaya, dan barang siapa yang
mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu. Kalau kita saat ini sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka mereka tidak akan mungkin tersesat dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'radu an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, yaitu peringatanku yang ada di dalam Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit dadanya, sempit hatinya. Mungkin dia berkelapangan rezeki saat di dunia, tetapi hatinya tidak pernah merasakan kenyamanan, tidak pernah merasakan kepuasan, selalu ada dalam kegalauan, selalu ada dalam kegamangan. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima petunjuk dan tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta mata hatinya, ya, buta mata fisiknya, sehingga dia menjadi orang-orang yang celaka dan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Al-Qur'an ini adalah merupakan syifa, obat. Kemudian Al-Qur'an wa rahmatun, dia juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an ini juga petunjuk. Al-Qur'an ini juga merupakan pembeda, ya. Al-Qur'an ini juga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana kehidupan saat ini kita, di kehidupan kita saat ini, di saat kebaikan, kebenaran tersamarkan, kompas kita, petunjuk kita, map kita yang harus kita ketik, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah ini sebuah kebenaran ataukah ini kesesatan? Kita ketik map kita, yaitu ayat Al-Qur'an. Maka dengan Al-Qur'an kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini jalan terang atau ini adalah kegelapan. Itu adalah Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi keutamaan Al-Qur'an yang seharusnya menjadikan kita bangga, yang menjadikan kita bersemangat untuk kemudian mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Salah satunya keutamaan lain itu yaitu Al-Qur'an dapat mengangkat atau menjadikan seseorang itu mulia, di mana Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u biha akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Mereka siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mau mempelajarinya, mau membacanya, kemudian juga mau mengamalkannya. Mereka yang faham, fakih, mereka yang menguasai tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kedudukan duniawi ataupun kedudukan yang terutama kedudukan di akhirat. Makanya berapa banyak orang-orang yang tadinya terlihat biasa dan memang dia adalah orang biasa, tapi ketika dia begitu dekat dengan Al-Qur'an, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan di kehidupan kita. Belum lagi kalau kita membaca kisah-kisah tentang para sahabat Nabi dulu, ya, termasuk di dalamnya adalah salah seorang sahabat, ya, yang dipilih menjadi
pemimpin di suatu wilayah tertentu, ya, dia dipilih kenapa? Karena hafalan Al-Qur'annya, fahamnya dia tentang Al-Qur'an. Padahal dia dulunya adalah budak, dia adalah bekas budak, tapi karena penguasaan dia akan Al-Qur'an, pengamalan dia akan Al-Qur'an, pemahaman dia tentang Al-Qur'an, dia dimuliakan. Yang dulunya budak kemudian dijadikan seorang pemimpin. Ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi, ya. Kita tidak sebutkan secara detail kisahnya karena keterbatasan waktu. Baik. Ini tentang kedudukan Al-Qur'an atau kemuliaan Al-Qur'an. Kita sekarang masuk kepada keutamaan membaca Al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an begitu mulia, Al-Qur'an penuh dengan petunjuk, Al-Qur'an adalah merupakan obat, ya. Al-Qur'an adalah rahmat, dan selain itu juga membaca Al-Qur'an memiliki banyak keutamaan. Salah satunya yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Wal hasanatu, dan salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. La aqulu alif lam mim, satu hal yang menjadikan kita harusnya semakin semangat di dalam membaca Al-Qur'an, selain setiap huruf itu ditulis satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Di sini ada satu hal yang sangat membahagiakan kepada kita, menjanjikan untuk kita, la aqulu alif lam mim harfun. Ternyata di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dihitung sebagai satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, ini berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dari mana? Alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadilah 30 kebaikan hanya alif lam mim. Belum kita kemudian melanjutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutkan ayat itu sampai 1 ayat, kemudian 2 ayat, setengah halaman, 1 halaman, 1,5 juz, 1 juz, ya, kita lanjutkan, maka kita akan menjadi jutawan kebaikan. Baik, kemudian keutamaan daripada membaca Al-Qur'an berikutnya yaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutibalahu kunutu lailatin. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an dalam satu malam 100 ayat. 100 ayat, ya, hanya 100 ayat. Maka kita sudah ditulis atau kita disamakan pahala kita dengan melakukan sholat sepanjang malam. Subhanallah, ya. Tentunya kita jarang orang yang mampu untuk melaksanakan sholat sepanjang malam. Bahkan mungkin tidak ada, apalagi seperti halnya kita-kita, ya, yang sibuk dengan
urusan duniawi kita, dengan kuliah kita, dengan sekolah kita, dengan pekerjaan kita, kita rasa kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat sepanjang malam. Tapi bagi kita yang mau membaca Al-Quran 100 ayat saja, ya tentunya bukan berarti kita hadis ini memberikan dorongan kita mencukupkan hanya 100 ya, tetapi maksudnya adalah ya setidaknya minimal kita membaca Al-Quran 100 ayat lah ya. Agar apa? Agar kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan sholat sepanjang malam. Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Barang siapa membaca Al-Quran 100 ayat, maka dia telah ditulis sebagai seseorang yang telah menjalankan sholat malam sepanjang malam. Subhanallah. Baik, kemudian keutamaan yang lain dari membaca Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safiratil kiramil bararah waladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Al-mahiru, seseorang yang lancar membaca Al-Quran, ya, sudah terbiasa membaca Al-Quran, dia juga tartil di dalam membaca Al-Qurannya, kemudian dia juga sesuaikan bacaannya dengan tajwid, ya, maka dia kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat yang mulia, para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagaimana dengan kita yang baru belajar, kita masih terbata-bata, kita belum lancar di dalam membacanya, kita juga belum sesuai bacaan kita dengan tajwid mungkin, ya. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan bagi mereka yang berusaha untuk membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah untuk mereka yang masih terbata-bata? Waladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi, dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, dan dia masih berat untuk membacanya karena belum lancar, ya, belum tahu tentang bagaimana merealisasikan tajwid, tahsin, ya, dia juga belum tartil di dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang belum lancar sekalipun, mereka dimotivasi, didorong untuk mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran, bahkan mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu pahala membaca dan pahala mujahadah, bersungguh-sungguh untuk tetap membacanya walaupun berat sekalipun, walaupun terbata-bata sekalipun, tapi dia tetap mau membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Dan tentunya kita juga tidak boleh kemudian merasa puas, ya, dengan hasil belajar kita saat ini atau bacaan kita saat ini. Kita harus terus meningkatkan agar kita mendapatkan predikat yang lebih mulia, yaitu menjadi al-mahir bil Quran, orang yang telah lancar, orang yang telah mahir, orang yang tartil, yang telah merealisasikan tajwid dan tahsin di dalam membaca Al-Quran. Kita tingkatkan itu supaya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as safaratil kiramil bararah, ya, dikumpulkan bersama para malaikat. Dan tentunya sekarang geliat daripada komunitas-komunitas Al-Quran yang mana mereka menawarkan pembelajaran Al-Quran, bimbingan Al-Quran, ini kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Kita datang ke majelis mereka, daurah-daurah atau pelatihan-pelatihan bacaan Al-Quran yang mereka selenggarakan atau yang mereka adakan. Rumah-rumah Quran sekarang sudah berdiri di mana-mana. Masya Allah, ini kita harus syukuri dan kita jadikan kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita, melancarkan bacaan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walaupun tadi kita harus tetap terdorong bagi yang masih terbata-bata untuk membaca Al-Quran, karena kita dijanjikan oleh Allah mendapatkan 2 pahala. Baik,
keutamaan Al-Quran berikutnya yaitu Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, dia akan datang sebagai syafaat, dia akan memberikan rekomendasi, akan memberikan tambalan ya dari kekurangan-kekurangan amal ibadah kita saat kita ada di dunia. Saat kita ada kekurangan di sebagian amal-amal kita, tapi kita punya bacaan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itulah yang akan mengangkat, menambahkan, ya, menyempurnakan dari amal-amal kita yang kurang. Ya, ini. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu ketika Al-Quran dibaca di dalam sholat, maka dia akan menambah keagungan dan kemuliaan. Ya, dikatakan atau diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya ada 3 unta yang gemuk serta besar? Maka para sahabat menjawab, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini memiliki kekayaan berupa unta. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari sebuah lambang kekayaan dari seseorang, ya, khususnya di masa dahulu, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, ini adalah merupakan sebuah kebanggaan, dan seseorang yang membaca Al-Quran 3 ayat saja di dalam sholatnya, dia seolah-olah begitu pulang ke rumah mendapati 3 ekor unta yang sedang hamil, gemuk dan besar. Ini pertanda bahwa unta tersebut produktif. Unta itu sebentar lagi akan melahirkan, punya anak, dan akan bertambah harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Dan ketika kita membaca 3 ayat di dalam Al-Quran, kita diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi orang yang mendapatkan unta di rumahnya. Ya, habis dari masjid nih, sholat, di dalam sholatnya membaca 3 ayat dari ayat Al-Quran. Tentunya 3 ayat itu adalah yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, dia ke rumah, dia dapati 3 ekor unta betina yang gemuk, besar, sedang hamil, yang sebentar lagi akan melahirkan. Ini diibaratkan seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Ya, maka dari itu ini juga merupakan dorongan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Agar apa? Agar setelah kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita membaca Al-Quran, ayat-ayat yang agak panjang atau surat-surat yang agak panjang, sehingga kita semakin mendapatkan keutamaan yang banyak dari bacaan Al-Quran kita, melebihi dari orang yang mendapatkan kekayaan berupa 3 unta yang hamil, yang gemuk, dan yang besar tadi. Baik, itu beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Next, kita membahas satu bahasan yang terakhir dalam tema kita, yaitu dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Demikian pula kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seperti halnya Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, Injil, Zabur, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Khususnya Al-Quran
Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu secara utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan secara utuh. Kemudian turun dari langit dunia ke dunia ini, ke bumi ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi atau berkenaan dengan kejadian-kejadian tertentu yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi secara global dari Baitul Izzah ke langit dunia, langit bumi ini pada bulan Ramadan. Ya, maka dari itu ini menunjukkan kedekatan atau korelasi antara bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Dari situ pula seharusnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh acuh tak acuh. Dia harus semangat, dia harus ketat menjaga dirinya, kedekatannya dengan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Jangan sampai tidak memiliki target dalam satu hari satu malam saya harus membaca berapa juz. Tidak boleh ada yang tidak memiliki target dalam satu bulan Ramadan ini saya khatam berapa kali. Kalau sampai di bulan Ramadan di mana kita sedang semangat-semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan suasana masyarakat kita, lingkungan kita sedang semangat-semangatnya dekat dengan Al-Quran dan kita masih acuh tak acuh dengan Al-Quran, tidak memiliki target harian, tidak memiliki target pekanan, tidak memiliki target dalam satu bulan harus menghatamkan berapa kali, ini alamat kecelakaan bagi kita, ya. Kalau memang di bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Quran, kita kemudian tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran, ya rasanya sangat sulit diharapkan di luar Ramadan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dari sinilah kita dituntut ya untuk berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Al-Quran terutama di bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah ada di dalamnya. Di bulan Ramadan ini pula dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghatamkan Al-Quran. Bukan sendiri beliau menghatamkan Al-Quran, bahkan bertadarus bersama malaikat Jibril, ya, mengulang, memurajaah apa yang ada di dalam Al-Quran, disimak oleh disimak oleh malaikat Jibril langsung. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan saat malaikat Jibril datang menemui beliau, bertadarus bersama beliau untuk mengulang daripada isi Al-Quran. Pun demikian para sahabat, kemudian para ulama, mereka juga sangat dekat dengan Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Dalam banyak riwayat seperti halnya Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan beliau itu dalam satu bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali khotam. Ya, ini berarti setiap hari beliau khotam 2 kali dalam satu hari satu malam. Kemudian juga dikatakan yaitu Qatadah rahimahullah, beliau biasanya di bulan selain Ramadan 1 pekan 1 kali menghatamkan Al-Quran, tapi di saat Ramadan beliau menghatamkan 3 hari 1 kali, ya, Al-Quran. Kemudian bahkan di akhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Ini satu hal yang luar biasa dan masih banyak sekali, ya. Seperti halnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bersama Al-Quran di bulan Ramadan dikabarkan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya. Beliau membaca Al-Quran di setiap rakaat sholat yang beliau kerjakan. Dan
sudah seharusnya sepantasnya kita generasi yang saat ini mencoba untuk mengikuti generasi-generasi terdahulu yang terbaik, ya, baik itu dari kalangan para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, bahkan apalagi kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seharusnya tidak menyanyiakan bulan ini menjadi bulan yang ketat dan dekat dengan Al-Quran, ya. Dan mudah-mudahan dengan bacaan kita Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syifa untuk kita, baik fisik kita ataupun hati kita. Dan ketika setiap individu mukmin muslim dari kita, bangsa kita, mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memberikan tuntunan kepada bangsa kita, masyarakat kita, yang pada akhirnya masyarakat kita akan dinaungi dan menjadi sebuah masyarakat yang Islami di bawah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang kemudian menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan kita tetap dekat dengan Al-Quran sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang Qur'ani. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.